Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Astrid Widayani. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta atau dikenal dengan UNSA, Universitas Surakarta. Awal mula saya berkarir di sini tidak berbeda ya dengan yang lain, mempunyai perjalanan karir yang juga mulai dari bawah sampai dengan posisi saya sekarang, yaitu mulai ngajar, pernah jadi dekan, pernah juga pegang sebuah akademi, sampai akhirnya saat ini saya memegang 2 yayasan sekaligus, selain di UNSA juga di Akparta Surakarta, yaitu Yayasan Widya Nusantara Surakarta. Kenapa saya masuk di dunia pendidikan? Tentu ada ceritanya. Dulu eyang saya sebelum kemerdekaan sudah menjadi guru, lalu menurun ke ayah saya yang menjadi pendiri dari universitas ini. Dan pada waktu itu ibu saya juga sempat menjadi dosen. Jadi lingkungan saya memang di dunia pendidikan, sehingga sejak kecil saya dibesarkan di dunia pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian saya mengambil kuliah jurusan manajemen, dan saya khususkan di manajemen strategik di Universitas Gadjah Mada di S2, dan saat ini saya masih kuliah juga di Business Transformation di Business School Lausanne, Switzerland. Jadi saya punya passion untuk mengembangkan dunia pendidikan ini dari sudut pandang bisnis. Jadi dengan sudut pandang ini kami menganggap bahwa pendidikan ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika semua pengembangan sumber daya manusia itu dititik beratkan pada kualitas ya. Jadi kualitas yang berkembang nantinya juga kita membutuhkan banyak sekali penyesuaian terhadap tantangan yang ada di perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam bidang yang ada di era sekarang. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak hal dari sudut pandang bisnis, saya merasa bahwa menciptakan pendidikan yang berkualitas itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk saat-saat sekarang. Kenapa? Karena memang banyak sekali ya tantangan yang ada di dunia saat ini, tidak hanya tantangan di sosial, ekonomi maupun dunia teknologi, itu membutuhkan sumber daya manusia yang memang mumpuni atau berkompeten. Sehingga ketika kita memadukan antara pendidikan yang baik dengan sudut pandang bisnis untuk bagaimana bisnis ini bisa berkelanjutan ya, bagaimana ekonomi ini juga bisa berjalan sebagai roda-roda penggerak kehidupan. Jadi saya kira ini nanti bisa membantu kita semua menemukan inovasi-inovasi atau kreativitas baru, menciptakan produk baru atau jasa-jasa yang nantinya bisa memunculkan bahkan peluang-peluang lapangan kerja baru di masa depan. Saat ini saya masih melanjutkan riset atau penelitian di bidang bisnis transformasi, dan industri saya kebetulan industri pendidikan, sehingga ketika saya meneliti, saya menemukan fakta juga bahwa pendidikan saat ini memang membutuhkan banyak sekali sentuhan-sentuhan digital ya. Dan ternyata tidak hanya pendidikan, semua sektor di seluruh dunia, saya kira kesehatan, kemudian bahkan di bidang ekonomi sekalipun itu juga membutuhkan sentuhan dari digital, karena disrupsi teknologi ini tidak bisa kita elakkan. Semua harus kita hadapi dan semua harus bisa menjadi sumber daya manusia yang memiliki digital literasi yang baik gitu ya. Nah, disinilah saya melihat bahwa ekonomi digital ini merupakan cikal bakal untuk ekonomi masa depan, di mana tidak hanya menjadi alternatif, tapi ekonomi digital ini menjadi salah satu solusi sebenarnya ketika kita menghadapi munculnya mulai dari platform baru, kemudian mulai dari pendekatan-pendekatan baru investasi, bahkan sampai dengan kebijakan-kebijakan di masa depan yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan maupun kebijakan ekonomi secara digital. Nah, ini yang memang ke depan harus diperhatikan sebagai salah satu tolak ukur bagaimana kita memahami ekonomi di masa depan. Jadi untuk saat ini perkembangan ekonomi digital banyak sekali ya, khususnya kalau kita melihat yang terdekat dari currency atau mata uang saja, itu sudah ada mata uang digital.
sudah banyak sekali, bahkan tidak hanya satu. Yang paling terkenal mungkin Bitcoin, dan ini masih ada pro kontra, tapi tidak bisa kita elakkan juga. Sekali lagi, yang namanya perkembangan teknologi itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi ekonomi digital mau tidak mau, baik dari digital literacy maupun perkembangan ekonomi di masa depan harus kita pelajari bersama. Sebagai akademisi sekaligus praktisi, saya pun merespon dengan adanya tantangan di era digital saat ini dengan melakukan beberapa inovasi. Salah satunya bagaimana menciptakan solusi atau alternatif menggunakan pendekatan ekonomi digital ini. Salah satunya ketika kita melihat sebuah target, ya, kalau kita berbicara ekonomi, kita melihat target seperti salah satu event di Solo, yaitu Solo Great Sale. Kemarin kita melihat bahwa ini gelaran sudah ke-8 tahun, tapi belum ada sentuhan digitalnya. Nah, pada waktu kemarin saya dimintai tolong oleh Kadin Surakarta untuk membantu bagaimana Solo Great Sale ini sebuah gelaran yang tentunya mempunyai target ekonomi yang tinggi, dan kemarin itu kita ditarget di angka 2T, dan itu bukan angka yang rendah, ya, 2T. Alhamdulillah dengan kita boost atau kita bantu dengan adanya digitalisasi, baik itu secara aplikasi maupun virtual reality, akhirnya bisa tembus target, bahkan naik menjadi 2,9T. Untuk saat ini saya masih berdomisili di Solo, dan untuk itu saya terus ingin berkontribusi untuk Kota Solo, salah satunya dengan pengembangan sumber daya manusia di Solo. Nah, untuk beberapa kegiatan yang saya sampaikan tadi, termasuk pengembangan digitalisasi di berbagai sektor, itu saya akan fokus tetap menggunakan teman-teman atau sumber daya manusia yang di lokal atau di Kota Solo itu sendiri. Jadi mungkin kemarin ketika ada virtual reality mungkin dipikir dari Jakarta, ya, atau dari mana, ya, tapi justru saya ingin menemukan potensi-potensi atau memang memberdayakan memang teman-teman yang memiliki sumber daya yang baik di bidangnya masing-masing di Kota Solo. Ya, tentunya untuk sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri karena saya mulai ingin menjadikan ini sebuah produk di mana Link and Match itu kita bantu menggunakan sebuah platform. Maka saya bentuklah Education Shifting atau kita singkat dengan EduShift. Nah, EduShift ini memang alat yang nantinya akan kita gunakan sebagai penghubung antar pasar, mulai dari pasar kerja, kemudian industri, dan juga user. User di sini juga bisa siswa, mahasiswa maupun publik. Jadi semua bisa memakai, dan alhamdulillah untuk saat ini kita akan cobakan di area Solo dan khususnya di Jawa Tengah dulu, karena kita langsung akan menghubungkan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di bawah LLDP 6, dan kita akan dibantu dengan Dinas Pendidikan juga. Dan di industri kita nanti juga disupport dari Kadin Jawa Tengah dan Kadin Kota Surakarta. Nah, untuk EduShift sendiri ini ternyata pengembangannya di luar
perkiraan saya. Yang awalnya saya ingin menghubungkan antara pendidikan dan industri, ternyata muncullah sebuah temuan baru adalah gap tingkat pengangguran ya, atau tingkat kemiskinan. Nah, di situ muncul memang kebutuhan yang memang sama-sama akhirnya membutuhkan edusif ini sebagai alat. Sehingga kemarin dengan Dinas Ketenagakerjaan akhirnya di bawah Kemenaker ya, di bawah Kementerian Ketenagakerjaan melihat bahwa apa yang saya ciptakan ini, inovasi saya ini ternyata bisa digunakan untuk melihat tingkat pengangguran gitu ya, yang ada di pasar atau tingkat pengangguran terbuka. Jadi mudah-mudahan dengan kita ciptakan produk ini tentunya bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Di sisi lain, di dunia pariwisata saya juga dikenal di beberapa organisasi seperti contohnya PHRI maupun GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kalau di pendidikan tinggi kita kenal dengan Hildikti-Pari ya, himpunan untuk pendidikan tinggi pariwisata. Namun karena memang saya background-nya berdasarkan ini ya, background pendidikan, jadi memang banyak yang mengenal saya sebagai akademisi di bidang pariwisata. Tapi di sisi lain memang background saya di pariwisata itu jauh lebih awal daripada karir saya sendiri, karena sejak muda saya sudah mengikuti berbagai macam kegiatan kepariwisataan, mulai dari Putra Putri Solo, Denok Kenang Semarang, Duta Wisata Jawa Tengah gitu ya. Jadi sering tugas juga untuk kegiatan kepariwisataan. Jadi pariwisata itu merupakan passion dari saya. Jadi ketika ada pengembangan budaya, misi pariwisata, itu saya sangat concern, bahkan sampai sekarang saya masih konsisten untuk mendukung pariwisata ini untuk maju, mulai dari sebagai narasumber sampai dengan membuat konten-konten pariwisata. Nah, untuk berbicara mengenai komunitas, alhamdulillah sudah 10 tahun lebih juga saya mendampingi komunitas anak muda, khususnya di bidang pendidikan seperti Solo Mengajar, dan beberapa komunitas yang ada di Solo Raya. Namun demikian saya melihat memang kebanyakan masih berjalan sendiri-sendiri. Nah, di sini kemarin 2 tahun terakhir kami buatkan sebuah kegiatan gabungan. Kita buatkan sebuah festival untuk pengembangan anak muda Kota Solo bernama Solo Youth Reinforcement Program. Nah, berbicara untuk komunitas anak muda, sudah 10 tahun lebih saya mendampingi beberapa komunitas anak muda di Solo, khususnya di bidang pendidikan seperti Solo Mengajar. Nah, di samping itu saya beberapa kali mengadakan kegiatan bersama mereka, yang mana saya jadi tahu bahwa mereka masih berjalan sendiri-sendiri ya per komunitas, karena kebanyakan berdasarkan minat dan bakat masing-masing. Seperti Faba, dia fokus ke pengembangan bahasa asing dan seterusnya. Maka sejak 2 tahun terakhir saya membuatkan sebuah payung untuk mereka bisa berkolaborasi, saling kenal satu sama lain, dan saling berbagi ilmu dalam kegiatan Solo Youth EduTech Festival atau SYEF. Dan tahun ini 2022 sudah menjadi tahun kedua bagi SYEF. Kami juga menyelenggarakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dengan semangat pengembangan kepemudaan di era modern saat ini. Untuk mencapai posisi saat ini tentu tidak saya jalani dengan mudah ya, karena kalau orang lihat hanya meneruskan usaha keluarga, tapi sesungguhnya banyak kompetensi saya atau kemampuan saya itu diuji. Mulai dari bagaimana saya sebagai generasi penerus yang notabene masih sangat muda, junior, dan perempuan ini masih seringkali dianggap belum mampu untuk bisa memimpin pada waktu itu. Jadi saya pertama kali memimpin akademi itu di usia 24 tahun, masih sangat muda. Dan waktu itu saya baru selesai kuliah S2. Saya lanjut waktu itu untuk memimpin yayasan di usia 27 atau 28 tahun. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum genap 40. Ini sudah banyak sekali tantangan yang saya hadapi dalam berkarir. Tentunya dalam hal ini kita melihat juga tidak lupa dari faktor sosial budaya, karena kan saya tinggal lahir besar dan tinggal di Solo, yang mana ini lingkungannya sangat kuat sekali tradisinya, apalagi kita berbicara senioritas dan juga patriarki.
Jadi tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ketika seorang perempuan, apalagi perempuan muda, ingin menunjukkan kapasitasnya, kemampuannya untuk bisa membantu menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di perusahaan maupun di masyarakat. Pasti tentunya ada masa-masa low ya, atau kalau kita bisa bilang ada up and low season gitu ya kalau di kehidupan manusia. Tapi saya rasa ketika manusia merasa sedih atau merasa energinya pasti tidak maksimal, disitulah sebenarnya kita bisa ngecek motivasi diri kita. Dan alhamdulillah saya tidak sampai merasakan kondisi yang sangat terpuruk atau minder. Justru ketika low itu menjadi alarm bagi saya untuk kamu habis ini mau ngapain nih gitu. Jadi motivasi justru menjadi motivasi bagi saya, karena bagi saya itu stres itu kan ada dua ya, stres yang positif dan stres yang negatif. Tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan tubuh kita dan pikiran kita untuk itu. Kalau kita menganggap stres ini sebagai stres yang negatif, bisa jadi badan kita sakit, pikiran kita juga akan kalut. Tapi kalau saya justru ketika stres itu saya jadikan stres yang positif. Oh, ini waktunya untuk istirahat, saya take a rest, dan juga saya akan ngapain nih setelah ini gitu. Untuk tokoh yang menginspirasi saya sejak saya kecil sampai besar, tentu yang paling dekat almarhum Bapak ya, karena beliau tidak hanya sebagai, kalau orang dulu bilang begawan ya, jadi banyak orang yang tanya apapun kepada beliau, baik itu di kampus maupun di rumah. Dan saya merasakan betul mendampingi beliau sebelum beliau sedo, itu banyak sekali pelajaran yang saya petik juga dari wejangan-wejangan beliau, sampai sekarang menguatkan saya. Tapi di sisi lain, sebagai wanita saya tentu punya banyak motivasi dari tokoh-tokoh wanita di luar sana yang akhirnya berhasil menembus batasnya di tantangannya masing-masing ya, seperti Kamala Harris ya, yang pertama kali bisa menjabat sebagai wakil presiden US. Kemudian ada Priyanka Chopra misalnya, itu dia dari India, dia berhasil menjuarai tingkat dunia ya, Miss World, sampai dengan dia akhirnya bisa berkarir dan sukses di sana, di Amerika. Jadi itu contoh-contoh bahwa sebenarnya bukan masalah gender yang mempengaruhi kita untuk bisa menjadi orang yang sukses atau tidak, tetapi sebenarnya motivasi dari diri kita dan tujuan kita sudah clear atau belum. Gitu. Ada dua pegangan yang saat ini menjadikan saya terus maju, bergerak, dan ingin selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, kenang-kenangan dari almarhum Bapak ya, bahwa di atas batu karang pun tanaman, kalau Allah berkehendak, itu bisa tumbuh. Ya, jadi di atas batu karang yang sekeras apapun, kalau memang Tuhan mengizinkan, ya, itu bisa muncul keajaiban gitu ya. Ada tanaman yang bisa merambat, dan itu saya saksikan juga di beberapa tempat, di beberapa tebing. Bahkan kalau saya pas jalan-jalan lihat ada batu, tiba-tiba ada tanamannya, itu saya ingat bahwa oh, kun fayakun. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mengizinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi pegangan saya sampai saat ini terdekat saja ya, dari ibu gitu ya. Jadi ibu itu selalu mengingatkan bahwa kita ketika berhadapan dengan siapapun di dunia ini, mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi kita harus tetap fokus untuk berbuat baik apapun pendapat orang, karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Dan itu memang tidak mudah ya, pasti kita akan mengalami ada orang yang memanfaatkan kita, menipu kita, dan seterusnya. Tetapi ketika saya punya prinsip itu, alhamdulillah sampai sekarang saya juga bahagia, tenang hidupnya. Jadi apapun yang mungkin orang yang perlakukan kepada saya tidak sesuai dengan yang saya berikan, itu masalah mereka. Tapi yang menjadi prinsip saya adalah saya ingin terus berbuat kebaikan. Saat ini khususnya tahun 2022 itu menjadi tahun penentu bagi hidup saya sebenarnya. Kenapa? Karena ini tahun kelima saya menjabat sebagai ketua yayasan, di mana kinerja dari yayasan ini secara sistem harus sudah mapan gitu. Tapi di satu sisi saya juga mempunyai misi hidup untuk lebih banyak kebermanfaatan kepada banyak orang, sehingga di satu sisi internal harus kuat, di sisi lain eksternal ini juga harus lebih kuat.
Jadi saya memulai banyak sekali networking tahun ini keluar, alhamdulillah, karena niat saya untuk kebermanfaatan yang lebih baik. Dan di dalam doa saya, karena saya saat ini dilahirkan di kota Solo, sampai saya besar di Solo, pernah saya kuliah mencoba untuk keluar dari Solo, S2, S3, dan tapi sama Allah dipanggil lagi selalu ke sini dengan saya dapat jodoh di sini, dapat tinggalan dari orang tua di sini. Jadi saya merasa bahwa Solo ini memang sesuatu yang memang harus ada sesuatu yang harus saya abdikan gitu. Jadi maka memang 2022 ini saya memang sudah fokus untuk tahun ini dan ke depan apa yang saya bisa berikan untuk Kota Solo. Jadi khususnya untuk inovasi, karya-karya saya, banyak pengembangan-pengembangan yang saat ini saya kembangkan, mulai dari segi bisnis maupun ilmu yang bisa saya bagikan. Saya siap juga untuk nanti lebih banyak berkontribusi untuk kota saya tercinta. Saya percaya bahwa manusia sudah memiliki jalan hidup masing-masing. Cuma bedanya ketika kita diberikan jalan hidup itu, kita sudah di rel yang benar atau belum gitu ya. Dalam hal ini, apakah kita memilih untuk keluar rel atau kita benar-benar lurus di dalam rel itu dengan sebaik mungkin. Kalau dalam bahasa saya, yang bisa saya lakukan saat ini kan berusaha sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin, nanti hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin tips dari saya untuk bisa menjadi seseorang yang sukses, walaupun dengan cara yang mungkin jalan yang berbeda-beda, karena sekali lagi garis jalan kehidupan itu sudah mutlak milik Tuhan. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan saat ini saja. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, tidak boleh keluar dari rel, tapi sepenuhnya jalan kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, terakhir untuk teman-teman muda, generasi milenial dan Gen Z, tentunya saya selalu mengajak untuk terus bergerak, karena dengan bergerak kita bisa mengimbangi budaya yang sangat dinamis, kecepatan perkembangan dari teknologi dan informasi yang tanpa batas, sampai dengan peluang-peluang apa saja yang ada di depan. Jadi kita nggak ketinggalan. Kalau kita memilih untuk bergerak, tentunya akan banyak sekali hal yang mungkin bisa kita dapatkan dibandingkan dengan kita diam dan hanya melihat. Jadi untuk teman-teman muda, jangan lupa untuk terus bergerak.